Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifat Nopal. Saya akan mencoba menjelaskan tentang jQuery. Saya dari kelas 1 di DKI. Apa itu jQuery? jQuery di-develop pada tahun 2006 oleh John Resig pada Rochester Institute of Technology. jQuery itu library JavaScript yang ringan, yang menekan interaksi antara JavaScript dan HTML. jQuery gratis, open source software yang memiliki 2 lisensi di bawah MIT dan GNU General Public lisensi. Bantu developer untuk membuat simple interaksi yang sederhana tanpa dipaksa untuk menulis yang panjang kompleks kodenya. Kemampuan jQuery menyederhanakan tugas JavaScript yang sudah umum, akses part dari sebuah halaman seperti CSS atau XPath, modifikasi penampilan halaman, membawa halaman website menjadi lebih maju, mengganti interaksi antara pengguna halaman, menambahkan animasi, menyediakan Ajax dan abstract web browser quick. Cara menggunakannya, pertama kita harus download jQuery dulu di website ini. Setelah itu kita ekstrak dan kita taruh di folder HTML-nya. Lalu di script HTML kita masukkan kode ini. Hal yang disediakan jQuery, pilih elemen pada DOM dari sebuah halaman web, dapat memilih satu atau beberapa elemen sekaligus. Menentukan properti untuk elemen pada DOM pada halaman web. Membuat, menghapus, menampilkan, atau menyembunyikan elemen pada DOM. Mendefinisikan event behavior pada halaman website, klik, mouse, movement, dynamic styles, dan lain-lain menggunakan Ajax. DOM atau Document Object Model. DOM adalah struktur hierarki dari sebuah halaman web. jQuery itu DOM scripting. Dengan jQuery kita dapat menambah atau menghilangkan elemen pada DOM, merubah properti dan isi dari sebuah elemen pada DOM on the fly, tengah-tengah proses. Contoh penggunaan jQuery seperti ini. Kita mengambil elemen dokumen, ready function, kita mengambil elemen button, dan fungsi klik ini, kita mengambil paragraf untuk disembunyikan. Sintaks jQuery secara umum, jQuery dapat dituliskan sebagai berikut tanda $, selector, action. Tidak seperti JavaScript biasanya, kita harus menulis get element by ID atau get element by class untuk mengambil selector. Kita hanya harus menuliskan untuk $, ini. Selector adalah elemen yang dipilih, sedangkan action adalah sesuatu yang akan dilakukan pada elemen yang terpilih. Contoh, $, dalam kurung tanda petik P, seperti elemen paragraf. Kalau menggunakan tanda pagar ini berarti kita ID dan titik ini adalah class seperti pada CSS. jQuery selector, fungsi utama dari jQuery adalah untuk modifikasi DOM selector digunakan untuk memilih elemen pada DOM. Selector pada jQuery mirip seperti pada CSS, seperti tanda pagar dan tanda titik. Elemen pada DOM dapat dipilih berdasarkan tag, ID, class, atribut yang digunakan, nilai pada atribut, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari selektornya. Ada di sini tampilkan 3 slide. Yang pertama, tanda bintang berarti semuanya pada sama seperti CSS. Dan kita memanggilnya di dalam tanda kurung dan tanda petik 2 ini. Kalau tanpa tanda apa-apa lagi, seperti P ini berarti elemen P. Kalau menggunakan tanda pagar seperti tadi yang saya bilang, seperti ID, titik, intro, dan koma berarti untuk memanggil selektor lainnya. Bisa memanggil 2 selektor atau 1 selektor atau lebih. P.2 first berarti elemen paragraf yang pertama. P.12 berarti elemen yang paragraf yang terakhir. First child berarti elemen P yang merupakan turunan yang pertama. Last child merupakan turunan yang terakhir dari orang tuanya. Yang selanjutnya selektornya P tanda pagar demo berarti elemen P yang memiliki ID demo. Titik intro berarti elemen P yang memiliki class intro. NTH ini berarti yang keberapa, NTH child berarti anak yang keberapa,
Anti-HCl2 ini berarti contoh anak yang kedua, anti-HCl2 berarti anak yang kedua dari belakang, only child berarti turunan satu-satunya, anti-HCl2 berarti seperti pada contoh ini ya, sama saja ya. Div lebih besar P berarti elemen yang merupakan anak dari elemen div karena lebih besar. Div P merupakan elemen yang merupakan turunan dari elemen div. Seperti itu sama. Have berarti elemen yang memiliki atribut have. Ya, seperti itulah intinya. Query event. Event merupakan aksi dari pengguna yang dapat dikenali oleh halaman. Contoh, pointer mouse digerakkan dari atas elemen, radio button, mengklik sebuah elemen, dan lain-lain. Berikut ini daftar event pada elemen DOM. Mouse event, klik, dan lain-lain. Keyboard event, form event, dokumen atau window event. Ini contoh scriptnya. jQuery effect. jQuery effect merupakan metode yang dapat digunakan untuk membuat efek animasi. Fade in, berarti kita fade dulu atau secara perlahan untuk masuk, out untuk keluar, toggle secara perlahan-lahan bergantian, hide untuk menyembunyikan atau menghilangkan elemen terpilih, show menampilkan, animate membuat animasi dari elemen yang terpilih, stop menghentikan animasinya. Ini contoh scriptnya. jQuery callback function. Jadi callback function itu untuk jadi kita menjalankan fungsi, lalu callback berarti setelah fungsi yang itu selesai, kita akan memanggil fungsi yang callback ini. Callback merupakan fungsi yang dijalankan setelah sebuah action setelah dijalankan. Pada contoh di bawah ini, with callback, ketika button diklik, fungsi alert akan dijalankan setelah aksi hide selesai dilakukan. Jadi paragraf ini akan hide dulu, setelah itu alert baru akan ditampilkan. Berbeda dari ini yang tidak memakai ingat, jadi hide-nya sama alert-nya akan sama-sama tampilkan secara bersamaan. HTML function, salah satu fungsi utama dari jQuery adalah untuk manipulasi kode HTML. jQuery biasa digunakan untuk mengambil nilai maupun mengisi nilai pada elemen DOM, seperti .text mengambil atau mengisi isi teks dari elemen yang terpilih, .html mengambil isi dari elemen yang dipilih termasuk HTML markup-nya, .file mengisi atau mengambil nilai dari sebuah field pada form. .value itu biasanya. Kalau di JavaScript biasa, .value. Fungsi kedua, append, masukkan konten di akhir, prepend, kalau prepend di awal, after konten setelah elemen yang terpilih, before sebelum elemen yang terpilih, remove menghapus elemen, dan elemen-elemen anaknya, kalau empty yang dihapus hanya anak-anaknya saja. jQuery CSS function, jQuery juga bisa manipulasi CSS, jadi nggak hanya HTML, tapi CSS juga dapat dimanipulasi, seperti add class, remove class, toggle class, dan CSS semua digunakan di CSS. Add class berarti kita menambahkan kelas yang akan ditambahkan. Remove class, hapus kelas yang ada di CSS itu. Toggle class, menghapus bergantian. jQuery.each merupakan metode yang berguna untuk melakukan aksi pada setiap elemen yang terpilih. Perhatikan contoh di samping, ketika tombol diklik akan muncul JavaScript alert 4 kali. Alert tersebut cara berurutan akan berisi teks paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf, dan seterusnya di contoh ini. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Syarifat Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.